Homoseksualitas telah ada sejak zaman kuno, meskipun istilah homoseksual belum digunakan pada waktu itu. Meskipun konsep homoseksualitas mungkin berbeda dari yang sekarang. Sudah jelas bahwa ada beberapa bentuk hubungan sesama jenis pada zaman kuno. Homoseksualitas, meskipun dianggap tabu di banyak budaya sepanjang sejarah, masih tetap ada banyak dokumen dan informasi tentang keberadaan homoseksualitas sejak zaman kuno. Misalnya di Yunani kuno, hubungan sesama jenis dianggap sebagai hal yang lumrah dan disebut sebagai hubungan pederasti. Di Romawi kuno, hubungan seksualitas terbatas pada hubungan antara pria dewasa dan anak laki-laki muda, dan tidak dianggap sebagai orientasi seksual. Lalu, sejak kapan kaum ini muncul? Simak video ini sampai selesai supaya bertambah ilmu kita. Dalam Al-Quran, perilaku ini digambarkan telah terjadi sejak masa Nabi Lut alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut ke suatu kaum di kota Sodom, sebelah selatan Laut Mati, yang terletak di perbatasan antara Palestina dan Yordania. Ia diutus untuk menyeru kaum tersebut agar meninggalkan perilaku zina kepada sesama jenis, tindakan yang belum pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu pada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Namun singkat kisah, kaum itu bertahan dalam perilaku mereka sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang pedih kepada kaum tersebut dan menjadi pelajaran kepada umat setelahnya di dunia. Dijelaskan juga bahwa semua agama monoteistik menolak homoseksual dan menyebutnya sebagai penyimpangan dari nilai-nilai agama sepanjang sejarah. Suatu tindakan yang menjijikkan yang tidak diterima oleh agama atau naluri normal, dan perilaku ini dikatakan tidak boleh dibenarkan atas nama kebebasan pribadi. Nabi Lut alaihi wasallam memohon pertolongan pada Allah atas ancaman kaum Sodom padanya, seperti yang tertulis di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 30. "Ya Tuhanku, tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Dikala subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sodom. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qamar ayat 33 sampai 39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. "Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lot. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, Lot, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku, dan sesungguhnya pada hari esok mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku." Sahabat semua, itulah kisah Nabi Lut dan kaumnya di negeri Sodom yang diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyukai sesama jenisnya. Semoga umat muslim dapat memetik hikmah dari kisah ini dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar kita bisa terhindar dari dosa yang sangat menjijikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.